Dua hati satu tubuh, tak terpisahkan sejak lahir dan setiap langkah penuh keajaiban. Dan kenapa kondisi ini bisa terjadi? Gimana para kembar Siam bisa bertahan hidup? Dan gimana rasanya punya kembaran yang terus nempel sama kita? Oke, walau berbagi badan, mereka ini ternyata masih dua orang yang berbeda. Mereka punya sifat dan selera masing-masing. Banyak yang bisa ngejalanin hidup kayak orang pada umumnya, mulai dari jalan-jalan, main bola, dan bahkan main sama teman-teman. Tapi, ya, seluruh kegiatan mereka dilakuin berdua. Sampai bahkan pernah digaji sebagai satu orang doang. Terus ada beberapa kembar Siam yang bilang kalau mereka punya kemampuan istimewa. Ada yang bisa berbagi sentuhan, kalau yang satu disentuh, yang lain juga kerasa. Ada juga si kembar Hansel yang bilang mereka tuh bisa nyelesain kalimat satu sama lain. Oke, sebelum itu, tapi kenapa kembar Siam ini pada awalnya bisa ada? Oke, sebelumnya kita pahamin dulu kalau kita lahir dari dua sel ini. Mereka ketemu, bergabung, terus selnya ngebelah dan memperbanyak diri, ngebentuk satu calon orang, embrio. Tapi di beberapa kasus, sel tadi ngebelah dan malah berpisah ngebentuk dua embrio. Inilah cikal bakal kembar identik. Nah, kembar Siam terbentuk kalau proses pembelahannya telat atau gagal. Ada juga yang bilang kalau sebenarnya sel mereka berhasil misah, tapi habis itu gabung lagi. Kesalahan pembelahan ini yang nantinya nentuin tempat kembar Siam nyatu. Bisa di dada, perut, punggung, panggul, bahkan kepalanya. Gak cuma luarnya aja, bisa jadi organ di dalamnya juga nyatu dan dipakai barengan. Tapi ada juga yang nyatu di kulitnya aja, dan mereka punya organ masing-masing. Yang gila, bahkan sirkulasi darah mereka bisa jadi barengan. Karena kondisi tubuhnya yang nyatu, banyak kembar Siam yang kesulitan buat hidup. Ya, mereka perlu banyak perhatian, apalagi kalau sakit. Uniknya, yang satu bisa tetap sehat sama yang sakit bukan organ yang dibagi. Tapi kalau kritis bisa bahaya. Bisa-bisa kembarannya ketularan atau kena infeksi. Makanya perlu cepat dilakukan operasi. Oke, kalau gitu, apakah mereka bisa dipisahin? Jawabannya bisa. Contohnya kayak dua bayi ini. Mereka kegabung di bagian perut dan dada. Pas usia 5 bulan, mereka dioperasi buat dipisahin. Dan prosesnya gak gampang sama sekali. Setelah berjam-jam dan ngelibatin puluhan tenaga ahli, mereka berhasil kepisah. Walaupun ada satu yang lemah dan perlu perawatan lebih. Mereka pun akhirnya bisa hidup sehat di dua tubuh yang berbeda. Jadi ya, kembar Siam sama kayak kakak adik biasanya. Walau selalu barengan, mereka tetap punya sifat yang beda-beda. Tapi kalau berantem, mereka nggak bisa ngambek di kamar masing-masing. Dan seperti biasa, terima kasih.